Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang, saya kasih judul hopeful ya. Hopeful itu penuh pengharapan ya. Bisa ditampilkan judulnya hopeful, penuh pengharapan. Nah, tetapi sebetulnya di perikop yang kita pelajari Lukas 7 ayat 1 sampai 17 itu situasi yang sepertinya tidak punya pengharapan, hal-hal yang hopeless, yang tidak ada pengharapan sama sekali ya. Lukas 7 ayat 11 sampai 17 itu kisah tentang pada saat Yesus dan murid-muridnya dan diikuti banyak orang di ayat yang ke-11 ya, saya bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nain ini artinya menyenangkan ya, menyenangkan Nain ya. Murid-muridnya itu pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Nah, jadi bisa ditangkap ceritanya bahwa di perikop ini itu bahwa Yesus sedang menuju kota Nain. Ya, di tengah perjalanan di gerbang kota tiba-tiba ada rombongan orang mati. Nah, pada saat Yesus datang dikatakan apa? Berbondong-bondong. Ayat yang ke-11. Berbondong-bondong, bisa dibayangin ya. Yesus saat itu kalau kita ibaratkan situasi sekarang ini politisi yang lagi disurvei. Apa namanya? Istilahnya apa? Popularitasnya tinggi. Elektabilitasnya tinggi ya kan, dia ngajar sesuatu yang baru, breakthrough. Mereka yang selama ini diajar Taurat tiba-tiba diajar Yesus. Lalu di dalam perjalanan kita baca di Lukas atau sebelumnya itu apa? Yesus bikin mujizat. Banyak mujizat, orang sakit disembuhkan, ngajar, bikin pengajaran, bikin KKR. Nah, pengikutnya jadi banyak saat itu. Bisa dibayangin ya, kondisi Yesus saat itu tuh lagi ngetop gitu. Artis tuh lagi ngetop gitu. Jadi setiap ada konser datang banyak orang ya. Nggak tahu sekarang yang artis yang ngetop siapa, saya nggak ngerti. Tetapi bisa dibayangkan saat itu ada berbondong-bondong orang ikut mengelulukan, mereka nggak mungkin diem-diem aja. Karena superstar ada di situ, dia lihat dengan mata kepala sendiri, lakukan mujizat, lakukan pengajaran, hikmatnya luar biasa, dan mereka orang itu selalu ingin ikut di dalam crowd, kerumunan itu. Saya bisa bayangkan situasinya seperti apa, kayak karnaval gitu kan. Tapi ada satu point of view yang luar biasa, yaitu Yesus yang dielu-elukan. Ya banyak ya situasi yang seperti itu kita bisa lihat ya, menjadi pengikut. Ya, menjadi pengikut. Jadi Yesus saat itu sedang sangat populer, mujizat, khotbah, pengajaran sehingga banyak pengikut. Nah, tiba-tiba dalam satu gerbang kota ada rombongan juga, tetapi ini rombongan apa? Kematian. Jadi bertemu di gerbang kota, kira-kira di mana ya gerbang kota kita ya? Di Ngabul situ ya. Dari arah Kudus itu rombongannya Yesus, dari arah Jepara rombongan orang mati. Tiba-tiba orang yang begitu ramai, kita bayangin ya, kita coba ikut membayangkan situasinya ya. Enggak ditulis, tapi saya bisa bayangkan, kita belajar situasinya ya. Pada saat ketemu mereka di gerbang Ngabul, itu ceritanya gitu. Yang sorak-sorak ini kan akan diam tiba-tiba. Awas ada orang meninggal. Kira-kira gitu ya. Diam, ada orang meninggal. Nah, situasinya kira-kira gitu ya, secara singkat. Nah, nanti kita akan belajar ayat demi ayat apa sih yang mau Tuhan kita pelajari dari perikop itu ya. Setelah saya ulang lagi ayat yang ke-12 ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ya, jadi situasinya memang ada perkabungan, yang di sini ada kegembiraan ya. Situasi yang berlawanan ya. Situasi yang berlawanan di mana ada seorang janda. Kalau kita belajar dari budaya Yahudi kuno, janda itu sesuatu yang sangat negatif ya. Negatif bukan buruk ya, tetapi sial gitu ya. Ada kutukan semacam itu kalau di zaman Yahudi kuno. Itu seperti itu. Sampai kita ingat cerita Ruth ya, Naomi, ingat ya. Sampai Naomi ngomong apa? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku apa? Masih ingat? Mara, artinya pahit.
Jadi janda diibaratkan, dikonotasikan punya satu kehidupan yang pahit, punya satu kehidupan yang menyedihkan, kegagalan, nggak punya masa depan. Kenapa? Janda, tulang punggung keluarganya nggak ada lagi. Ya. Jadi kita flashback di zaman Yahudi lama, Yahudi kuno punya konotasi seperti itu. Ya, saya ingatkan Rut 1 ayat 20 ya, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi konotasinya bahwa janda dianggap sesuatu orang yang terkutuk, masa lalu yang pahit dan tidak punya masa depan. Pasnya buruk, presentnya buruk, future-nya buruk. Yang belajar bahasa Inggris tahu ya, past tense, present tense, continue, future. Jadi masa lalunya buruk, hari ini pahit, masa depannya nggak ada. Nggak ada pengharapan. Ditambah apa? Tadi dikatakan anak laki-laki satu-satunya yang menjadi idaman, yang menjadi harapan. Oh, nanti kamu akan meneruskan pekerjaan bapakmu. Nanti kamu akan melanjutkan kehidupan kita. Kamu akan bekerja dan hidup kita akan menjadi normal lagi. Apa yang terjadi? Anaknya mati. Bisa dibayangkan ya? Ya, saya ngajar ini agak nggak enak gitu kan. Ada yang nggak punya suami juga gitu kan. Ada yang ditinggal istrinya juga. Ya, kurang-kurang lebih situasinya mirip lah. Ya. Bersyukur ya Mbak Emi nggak ditinggal anaknya ya. Masih ada Giska, masih ada David. Tapi bisa dibayangkan kalau janda, sorry saya ngomong janda ya, supaya memang letterless kita mudah pahami ya. Saya nggak perlu pakai bahasa isyarat atau bahasa itu ya. Gimana ya? Sendirian. Dan ini kan selalu konotasinya janda yang sudah tua, sudah nggak berdaya, nggak bisa bekerja ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan, saya ingin Bapak Ibu teman-teman semua bisa membayangkan situasinya saat itu yang dialami oleh si janda ini. Ya, sudah janda, ada konotasi buruk, terkutuk, nggak punya masa depan, anaknya mati. Sama seperti Naomi ya, suaminya mati, dua anaknya mati. Sampai dia ngomong, panggil aku Mara, karena hidupku pahit. Nah ini sebenarnya yang terjadi di dalam hari-hari ini. Mungkin di sekitar kita, kita kenal orang yang hidupnya pahit. Karena memang terjadi situasi yang berat, tidak punya masa depan. Mungkin ditinggal istrinya, mungkin ditinggal suaminya, mungkin ditinggal orang yang dikasihnya, mungkin usahanya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin karirnya juga sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak itu terjadi di sekitar kita. Betul Bapak Ibu? Mungkin tidak ada di tempat ini, tapi kita kenal orang-orang yang sedang mengalami itu. Ya. Situasi yang gak gampang, situasi yang broken, situasi yang kacau, broken, situasi yang sangat tidak menyenangkan lah, kira-kira begitu ya. Saya ingin tampilkan kacamata ya, yang kemarin saya kirim. Nah, kacamata pecah, broken ya. Orang yang pahit, orang yang kecewa dengan masa lalu, hal-hal yang sudah terjadi dalam hidupnya, entah itu karena apapun, entah karena pasangan hidup, entah karena orang tua, entah karena masa kecilnya, entah apapun itu, seperti kita sedang mengenakan kacamata tetapi pecah. Apa yang terjadi? Semuanya buruk, betul nggak? Coba ada yang pernah punya pengalaman pakai kacamata pecah tapi belum bisa beli tapi pakai aja gitu kan? Semuanya buruk. Yang cantik-cantik juga kelihatan buruk, ya kan? Yang ganteng-ganteng kelihatan buruk karena kacamatanya pecah. Bisa bayangin ya? Situasinya broken, orangnya broken, kita hidup di dalam dunia yang rusak, terjadi kejahatan di mana-mana. Itu mengganggu pandangan kita, mengganggu pemahaman kita, semuanya buruk. Tuhannya buruk, teman-temannya buruk, ya, anak istrinya buruk, suaminya buruk, kacamatanya masalahnya yang buruk. Ya, pernah ngalami seperti ini, pernah dalam satu masa seperti ini. Semuanya nggak baik-baik saja.
kok semua kok jadi begini ya? Teman-temanku bikin kacau, keluargaku kacau, semuanya nggak menyenangkan, kacamatanya masalahnya broken, rusak. Ini yang perlu kita bereskan di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Bersandar sepenuhnya. Kadang kita nggak sadar loh. Kadang kita nggak sadar, kita melihat teman saya kok gitu ya. Kok nggak ada yang bener ya teman saya. Pemimpin saya kok nggak ada yang bener-benernya. Tuhan disalahin, Tuhan kok nggak adil. Aku sudah sungguh-sungguh melayani, aku sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kok kehidupanku nggak semakin baik, semakin kacau. Kacamatanya masih pecah. Hari ini kita mau belajar bahwa kasih karunia cukup, kasih karunia cukup menolong kita. Selama kita mau berbalik, selama kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan ganti kacamata kita. Tuhan ganti apa yang kita lihat. Hidup kita Tuhan ganti. Penyediaannya sempurna tadi dikatakan. Aku dilimpahi, aku diberkati. Karena apa? Kasih karunia Tuhan cukup sempurna. Kita lanjut ya. Ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada mereka, jangan menangis. Nah, sepertinya sepele ya ayat ini ya. Sepertinya sepele, kita bedah. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Tuhan melihat, ini bukan seperti kita melihat. Kalau saya ketemu Pak Heri di jalan, Pak Heri halo, udah selesai kan? Ya saya lihat Pak Heri di jalan, di mall, mau di toko atau apa. Saya lihat Pak Tukiman di depan toko, Pak Tukiman, oke selesai. Saya lihat Pak Daud berkali-kali tiap hari di tokonya, saya bel-bel aja gitu. Selesai. Tapi cara melihat Tuhan beda. Bahasa aslinya melihat ini horau. Nah, horau, to see with the mind atau spiritual perception, dengan spiritual penglihatan yang rohani, dengan cara melihat yang rohani, persepsi yang rohani, bukan yang sekedar. Dengan hati dia bisa melihat. Ya, serohani-rohaninya hamba Tuhan, kadang-kadang kita nggak ditegur ya. Saya aja kadang-kadang nggak lihat gitu kan. Sebesar gede-gedenya hamba Tuhan, nggak selalu sempurna. Siapa kita sebut belum tentu kenal di jalan, betul kan? Saya kalau nggak pakai kacamata bisa nggak lihat ini siapa gitu. Ini Tuhan nggak yang begitu, nggak harau. Saya cuman aja lihat, lihat siapa. Pak Sengon gitu. Tapi enggak yang melihat dengan persepsi spiritual, tidak melihat dengan persepsi rohani. Melihat ya betul, tapi cara lihatnya Tuhan beda. Nah, ini ada penyelidik Alkitab ngomong begini, cerita gitu, berpendapat lah ya. Jadi melihatnya Yesus itu sebenarnya tidak sengaja, bukan yang tidak sengaja. Enggak yang tiba-tiba gitu, kayak kita ketemu orang di jalan, nggak ada planning, ketemu Pak Aldo gitu kan, ketemu Mr. Supri gitu di jalan. Enggak yang tiba-tiba, ini sudah di planning dan Tuhan sudah tahu sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Tadi ya ceritanya, Yesus sedang ngetopnya. Kalau dia mau lebih ngetop lagi, dia nggak datang ke Nain. Nain itu kota kecil, kota pertanian yang kecil. Dan letaknya itu sebelum Nain itu, di situ ada Tiberias, di situ ada Kana, di situ ada kota lain yang gede. Saya tulis Nazaret. Nazaret itu kota yang besar. Kalau dia mau terkenal, Yesus lebih terkenal dari hari itu, dia datangnya ke Tiberias. Karena itu dia melewati sebetulnya, tapi dia muter. Dan jalannya tuh nanjak. Jaraknya kira-kira 35 kilo. Dari kota sebelumnya apa ya itu yang dia Kapernaum ya. Kapernaum itu kota dekat pantai ya. Saya pernah ke sana waktu itu, ada pantai Kapernaum. Lalu karena pantai kan dia rendah ya. Lalu untuk menuju ke Nain itu seperti ke Kudus harus nanjak.
dan jaraknya 35 kilo. Padahal ada Mayong, kan? Ada Pecangaan lebih rame. Dia nggak ke situ. Karena apa? Sejak di Kapernaum Yesus sudah melihat janda itu. Ya, make sense ya. Make sense ya. Makanya pada saat itu dia melihat, nggak lihat sekedar lihat, oh kebetulan kelihatan, ketemu, enggak. Tapi spiritual sih, harau, sama-sama katakan harau. Nah, wah biasanya Tuhan gitu. Ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion dalam bahasa Inggrisnya ya. Compassion yang itu sifatnya lebih ke heartbreak, hati yang remuk, hati yang patah melihat situasi seperti itu. Kita bisa belas kasihan, betul, manusia bisa berbelas kasihan. Contoh lah, beberapa kali saya lihat pada saat kita makan-makan di sini, lalu ada anak-anak, lupa saya siapa gitu, jatuh gitu kan, aduh kasihan ya, kita makan lagi kan, nggak terus kita tolong, oh kita jangan sampai nangis gimana, kita tetap makan lagi, betul kan? Nah itu kasihannya kita manusia gitu loh. Tapi belas kasihannya Yesus nggak begitu, nggak cukup. Oh iya kasihan ya, oh mati, nggak begitu. Belas kasihannya Yesus itu sampai ke heartbreak, hatinya hancur Yesus saat itu, hatinya remuk. Kita sih biasa-biasa aja kalau kita lihat teman kita, orang tuanya atau apa, oh ya deep condolence ya. Suka mengucapkan bela sungkawa seperti itu ya, sambil makan, sambil tiduran, mungkin sambil nonton TV, kita bisa mengucapkan bela sungkawa, betul kan? Itulah belas kasihannya manusia. Tapi belas kasihannya Yesus itu sampai hatinya remuk, dikatakan begitu. Compassion, nggak sekedar care ya, nggak sekedar care ya, manusia seperti itu, tapi Yesus beda. Sampai ke heartbreak, hatinya remuk. Lalu Yesus berkata kepadanya, jangan menangis. Di situ telah terjadi yang namanya belas kasihan Yesus. Tadi ada situasi janda yang kita sudah gambarkan, situasinya seperti apa, ketemu dengan yang namanya belas kasihan Yesus ya. Ayat yang ke 15, sambil menghampiri usungannya itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, kita lihatnya biasa, tapi buat orang Yahudi saat itu sesuatu yang luar biasa. Karena sudah bertahun-tahun, ratusan tahun mereka nggak lihat mujizat. Mereka nggak lihat hal-hal yang spektakuler. Mereka hanya bergumul dengan aturan-aturan, Taurat demi Taurat, kegagalan demi kegagalan. Mereka mencoba hidup dengan hukum Taurat tapi nggak pernah berhasil juga. Tiba-tiba dia bisa melihat sesuatu yang spektakuler. Nggak boleh nyentuh mayat kan, hukum Taurat. Hukum Taurat itu nggak mengizinkan orang nyentuh mayat. Harus namanya pentahiran berhari-hari, harus ditunggu lagi. Kalau ini, jadi mereka itu sampai hati-hati itu yang pengusungnya, jangan sampai kena mayatnya. Mereka hati-hati pelan-pelan gitu kan. Makanya kontras kan tadi, ini yang satu sorak-sore rombongannya, yang satu pelan-pelan, jangan sampai kena. Kalau mereka kena mayat, wah cilaka, gak bisa ketemu istrinya, gak bisa ketemu keluarganya, harus masuk ke masa pentahiran berhari-hari, gak boleh ke bait Allah. Kita bisa bayangkan, hati-hati si pengusung mayat ini. Tiba-tiba Yesus datang, disentuh. Sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman itu, tiba-tiba tersentuh dan anak itu, orang itu bangkit. Apa yang tahir, mereka pemahamannya apa? Kalau kita sentuh mayat, kita menjadi najis, ya kan? Kita menjadi najis, itu aturan Taurat. Tetapi apa? Pada saat sesuatu yang najis itu disentuh, terjadi pentahiran. Pada saat kita ketemu Yesus dan sentuh hidup kita, mungkin kita bergumul dengan banyak dosa, kita bergumul dengan banyak masalah, tetapi kalau kita izinkan Yesus sentuh hidup kita, sesuatu yang terjadi, yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan dong. Ya, kita sudah buntu jalannya, aku nggak bisa lagi, sesuatu sudah hancur, tidak ada masa depan, nggak ada pengharapan, terkutuk, masa laluku, masa sekarang, masa depanku hancur. Tapi begitu Yesus sentuh,
Terjadi mujizat luar biasa. Terjadi mujizat luar biasa. Sambil menghampiri usungan itu, yang menyentuh yang najis menjadi tahir, yang dosa menjadi dikuduskan, yang mati rohaninya dihidupkan, yang sakit disembuhkan. Banyak perkara dengan sentuhan Yesus, masalah akan sembuh. Masalahnya kita merelakan diri kita enggak untuk kita disentuh, ya, atau kita tetap dengan cara kita sendiri, kita tetap dengan usaha kita sendiri, atau kita merelakan, kita menyerahlah kepada Tuhan, atau kita tetap dengan pemikiran kita sendiri. Maka bangunlah, ayat 16, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Terjadi kehidupan. Yesus menyerahkan kepada ibunya masa lalu yang sudah hancur, hati yang sudah tidak pernah bisa mengerti, masa depannya hancur, masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya hancur. Seketika itu dia menerima kembali apa yang menjadi pengharapannya. Saat itu juga dia menerima kembali apa yang menjadi harapannya. Ya, kita mungkin mengalami banyak hal. Buntu, pastor, buntu, nggak bisa. Udahlah, suami saya itu memang begitu, nggak bisa dia apa-apain. Istri saya juga bisa begitu, udah nggak bisa dia apa-apain. Pekerjaanku udah kacau, udah nggak bisa dia apa-apain. Kita sering begitu kan. Udah nggak ada pengharapan, susah situasinya, sekarang lagi masa krisis. Berapa banyak kita berpikir seperti itu? Berapa banyak? Banyak sekali kita punya pemikiran yang seperti itu. Pertama, kita nggak sadar bahwa kita sedang mengenakan kacamata yang pecah. Hati kita tidak pernah kita relakan untuk Tuhan benahi, bereskan. Kita simpan segala kepahitan dan kita nikmati kepahitan itu. Masa lalu yang buruk kita pegang, kita nggak serahkan kepada Tuhan. Hingga kita nggak banyak hal yang Tuhan bisa intervensi dalam hidup kita. Padahal Tuhan mau sentuh. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ini reaksinya orang-orang. Karena terlalu lama mereka tidak melihat itu. Terlalu lama mereka hidup dalam Taurat. Terlalu lama mereka hidup dalam aturan-aturan. Terlalu lama mereka hidup dalam kemampuan performance diri sendiri dan selalu mereka gagal. Tapi saat itu dia bisa melihat anugerah Tuhan luar biasa. Dengan sentuhan sekali saja masa depan orang itu bisa dikembalikan. Kacamatanya berubah, hatinya berubah. Saat itu saya percaya yang hatinya yang muram, yang murung, mukanya yang sudah lonjong, langsung saat itu juga terjadi pembalikan. Sumringah bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Jawa Indonesianya apa? Sumringah itu ceria. Langsung ceria ya. Dan apa yang terjadi? Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kalau kita mengizinkan Tuhan ubahkan hidup kita, maka kemuliaan Tuhan itu akan secara otomatis tersebar. Tapi kalau kemuliaan itu tidak kunjung datang karena kita tidak mengizinkan Tuhan menyentuh hidup kita, kita masih menggunakan kekuatan hidup kita sendiri, tidak akan pernah terjadi kemuliaan itu dan tidak akan pernah terjadi kemuliaan Tuhan tersebar. Ya. Janji Tuhan sudah luar biasa, sungguh luar biasa. Kita adalah ciptaan baru, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kita masih berpikir dengan cara yang lama. Kita masih mengandalkan pengalaman hidup kita yang lama. Kita masih berpikir, oh aku tuh ya wis kayak gini, nggak bisa berubah. Padahal
dikatakan apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nggak cuman yang lama berlalu hilang, tapi yang baru sudah datang. Ini penting untuk kita pahami. 1 Korintus 5 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Semuanya sudah dihapuskan, semua sudah dibatalkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Tapi kita masih pegang itu. Kita masih merasa bisa, kita masih merasa mampu untuk menyelesaikan hidup kita sendiri. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mazmur terakhir, Mazmur 34 ayat 18 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu.